Banyak orang yang rugi di saham bukan karena salah pilih saham, tapi karena nggak ngerti cara baca laporan keuangan. Di video kali ini, kamu akan belajar gimana cara baca laporan keuangan. Bukan hanya cara baca, tapi ngerti dibalik maksud angka di laporan keuangan. Jika kamu mau tahu caranya gimana, nonton videonya ini sampai habis. Kita akan belajar understanding financial statement, yang dimana kita akan belajar mengerti arti dibalik laporan keuangan tersebut. Dan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu apa itu laporan keuangan. Dan yang kedua, bagian penting di dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu kita memahami balance sheet, memahami income statement, memahami cash flow, memahami catatan kaki, dan semua masing-masing saya akan bahas tadi case-nya. Dan yang paling terakhir, kalau kita sudah paham semuanya, apa itu? Hubungan antar bagian laporan keuangan. Jadi, di sini kita bukan hanya memahami apa itu balance sheet, apa itu income statement, tapi kita juga harus tahu apa hubungan dari bagian setiap laporan keuangan tersebut. Dan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu apa pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang menunjukkan kondisi, kinerja, dan uang nyata dari sebuah bisnis. Di mana dari laporan keuangan kita akan tahu apakah perusahaannya itu sehat atau enggak, apakah perusahaannya sedang untung atau rugi, dan apakah uangnya beneran ada atau tidak. Kenapa? Karena terkadang ada perusahaan yang terlihat untung, tapi ternyata nggak ada uangnya. Nah, dari laporan keuangan itu akan kelihatan sebentar. Di sini, kita akan bahas 4 bagian di dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua ada laba rugi, yang ketiga ada arus kas, yang keempat ada catatan kaki atas laporan keuangan, yang dimana selalu ada cerita di balik setiap angkanya itu. Dan yang pertama yang akan kita bahas itu adalah balance sheet atau neraca. Dalam balance sheet ada komponen-komponen, yaitu dia menjelaskan aset dari sebuah perusahaan, yang dimana aset itu bersumber dari liabilitas ditambah dengan ekuitas atau hutang ditambah modal. Jika hutang ditambah modal ini, maka akan menghasilkan total aset dari sebuah perusahaan. Tujuannya apa dari laporan balance sheet ini? Yaitu agar kita tahu total aset dari sebuah perusahaan itu berapa. Buat lihat sumber dana perusahaan dari mana. Biar kita tahu kesehatan perusahaan itu seperti apa. Dan yang pertama yang kita bahas itu adalah aset. Aset di sini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama aset lancar, dan yang kedua adalah aset tidak lancar. Dan aset lancar di sini terbagi lagi ada beberapa komponen. Di antaranya adalah kas dan setara kas, ada piutang usaha, dan persediaan, dan lain-lain. Yang dimana ciri-ciri dari aset lancar ini yaitu seluruh komponen yang bisa dikonversi jadi kas kurang dari 1 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Semua persediaan, semua piutang usaha, itu jika dikonversi jadi kas, itu bisa dihasilkan atau bisa dihasilkan menjadi kas kurang dari 1 tahun. Jadi nggak perlu nunggu 1 tahun lebih. Itu diperkirakan bisa terkonversi jadi kas kurang dari 1 tahun. Dan berbeda dengan aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu adalah komponennya ada tanah, bangunan, kendaraan operasional, mesin, dan peralatan aset tak berwujud. Yang dimana aset tidak lancar ini seluruh komponen yang bisa dikonversi jadi kas lebih dari 1 tahun. Contohnya saja, tanah, bangunan, jika itu ingin dijual, itu sangat sulit laku di bawah dari 1 tahun. Kebanyakan dia laku kalau sudah lebih dari 1 tahun. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah liabilitas. Liabilitas atau utang, di mana sama dengan aset yang tadi.
liabilitas sini terbagi dua bagian juga. Yang pertama liabilitas jangka pendek dan yang kedua liabilitas jangka panjang. Yang akan kita bahas pertama itu liabilitas jangka pendek dulu. Liabilitas jangka pendek itu ada bagian-bagiannya, di antaranya utang bank jangka pendek, utang usaha, dan lain-lain. Yang dimana liabilitas jangka pendek itu seluruh kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Jadi, ini adalah utang perusahaan yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Dan berbeda dengan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang contohnya apa? Utang bank jangka panjang, utang jangka panjang lainnya. Kayak gitu. Namanya saja liabilitas jangka panjang gitu kan. Berarti liabilitas jangka panjang adalah seluruh kewajiban yang boleh dibayarkan lebih dari 1 tahun. Jadi nggak harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Ini boleh lebih dibayar lebih dari 1 tahun. Dan yang selanjutnya itu adalah equity atau modal. Equity di sini itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, modal saham. Modal saham ini adalah modal awal yang disuntikkan ke perusahaan untuk dijadikan modal awal buat running bisnisnya. Nah, contohnya sini ada investor atau kamu menyuntikkan dana ke perusahaan. Nah, ketika injek dana pertama itu yang dinamakan modal saham. Dan anggap saja setelah perusahaan berjalan, ternyata perusahaan ini butuh modal lagi. Nah, ketika butuh modal lagi, itu dinamakan tambahan modal disetor. Berarti adalah modal setelah modal awal. Gitu kan, dia akan diinjek lagi ke perusahaan. Nah, ciri-ciri dua komponen ini, modal saham dan tambahan modal disetor adalah dana yang didapatkan dari luar usaha atau dari luar bisnis dan disetor kepada perusahaan. Jadi ini dana yang didapatkan dari luar usaha, bukan dana dari real bisnisnya. Kayak gitu. Nah, berbeda dengan komponen equity yang ketiga, yaitu saldo laba atau laba ditahan. Saldo laba atau laba ditahan ini adalah laba yang dihasilkan dari proses bisnis, kayak gitu. Misalnya bisnisnya running, profit. Nah, profitnya ini ditahan. Buat apa? Buat ekspansi atau beli mesin baru, intinya untuk menunjang keberlangsungan perusahaan atau keberlangsungan bisnis. Nah, contohnya, ada perusahaan. Perusahaan ini ketika running bisnis, dia pasti menghasilkan laba atau profit. Nah, labanya ini dikembalikan ke perusahaan untuk direinvest ke mesin atau reinvest ke beli tanah, beli gedung, beli lahan untuk pembangunan atau ekspansi bisnis selanjutnya. Nah, jadi ciri-ciri dari equity adalah profit perusahaan yang digunakan kembali untuk pengembangan bisnis, kayak gitu. Jadi ini yang membedakan antar modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba atau laba ditahan. Dan selanjutnya, saya akan bahas study case sederhana di bagian balance sheet. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian aset, dan yang kedua adalah bagian liabilitas dan ekuitas. Tapi yang pertama kita perhatikan dulu yaitu di bagian aset. Di bagian aset ini seperti yang tadi kita pelajari, ada dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di bagian aset lancar ada komponen yang lain yaitu komponen kas dan persediaan. Yang dimana kas di sini ada senilai 20 juta rupiah dan persediaan ada senilai 5 juta rupiah. Lalu di bagian aset tidak lancar ada mesin dan gedung. Nilai mesin itu senilai 25 juta rupiah dan gedung senilai 50 juta rupiah. Dan kalau kita totalkan antara aset lancar dan aset tidak lancar, itu totalnya jadi 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini yang menjadi total aset perusahaan. Dari sini, kita sudah tahu ternyata perusahaan mempunyai aset senilai keseluruhannya itu 100 juta rupiah. Tetapi kita perlu tahu dari mana
sumber dana sehingga perusahaan ini dapat aset 100 juta rupiah. Maka dari itu, kita cek di bagian liabilitas dan ekuitas. Pertama, kita lihat di bagian liabilitasnya dulu. Ternyata di bagian liabilitasnya itu ada utang bank senilai 15 juta rupiah. Dan di bagian ekuitas ada modal disetor senilai 85 juta rupiah. Dan jika ditotalkan antara liabilitas dan ekuitas itu senilai 100 juta rupiah. Jadi dari sini kita mengetahui ternyata total aset yang dimiliki perusahaan itu berasal dari utang bank senilai 15 juta dan modal disetor senilai 85 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan bahas study case langsung dari laporan keuangan publik, yaitu dalam study case ini laporan keuangan Eka Dharma. Di laporan keuangan Eka Dharma di sini sama seperti yang tadi, ada juga aset lancar dan aset tidak lancar. Di bagian aset lancar itu ada kas dan setara kas senilai 89 miliar rupiah. Dan ada investasi pada obligasi senilai 268 miliar rupiah. Dan juga ada persediaan senilai 187 miliar rupiah. Dan jika kita totalkan keseluruhan aset lancarnya itu sebanyak 754 miliar rupiah. Lalu selanjutnya kita lihat lagi aset tidak lancarnya seperti apa. Ternyata setelah kita lihat ada aset tetap, yaitu nilainya sebanyak 466 miliar rupiah. Dan kalau kita totalkan, jumlah aset tidak lancarnya itu senilai 540 miliar rupiah. Jadi, jika kita tambahkan antar jumlah aset lancar dan aset tidak lancar, itu senilai 1,2 triliun rupiah. Jadi, dari sini kita ketahui, ternyata Eka Dharma ini mempunyai aset senilai 1,2 triliun rupiah. Tapi, dari mana sumber dana ini? Apakah dia dari utang atau dari ekuitas? Maka dari itu, kita cek di bagian liabilitasnya. Di bagian liabilitasnya ada liabilitas jangka pendek, yang dimana ada utang bank. Utang banknya itu senilai 9 miliar rupiah. Dan ada utang usaha senilai 21 miliar rupiah. Dan jika kita totalkan, utang jangka pendeknya itu senilai 50 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita lihat ada liabilitas jangka panjang juga senilai 52 miliar rupiah, dan jika kita totalkan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang itu senilai 103 miliar rupiah. Dari sini kita ketahui ternyata perusahaan ini memiliki utang senilai 103 miliar rupiah. Selanjutnya, kita lihat lagi ada apa dengan ekuitasnya. Nah, di ekuitas ini kita lihat ada modal ditempatkan dan disetor penuh senilai 34 miliar rupiah. Dan ada tambahan modal disetor senilai 138 juta rupiah. Dan ternyata ada juga saldo laba, itu senilai 700 miliar rupiah. Dan kalau kita totalkan keseluruhan, itu menjadi 1,1 triliun rupiah. Jadi dari sini kita ketahui ternyata perusahaan ini memiliki ekuitas senilai 1,1 triliun rupiah. Dan kalau teman-teman perhatikan, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas jika ditotalkan akan menghasilkan angka 1,2 triliun rupiah, yang dimana angka ini itu pasti sama dengan jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, dari sini kita lihat, ternyata Eka Dharma ini itu memiliki ekuitas yang jauh lebih banyak dibanding utangnya. Jadi kita bisa simpulkan kalau perusahaan ini itu cukup sehat.
Nah, kita sudah mempelajari di bagian neraca atau balance sheet. Selanjutnya, kita akan mempelajari di bagian income statement atau laba rugi. Di bagian income statement itu ada komponen-komponen yang dimana tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan ini untung atau rugi. Yang dimana rumus untuk mengetahui profit yaitu revenue dikurangi expense atau penjualan dikurangi beban-beban. Tujuannya buat apa laporan keuangannya itu? Dari laporan laba rugi ini kita bisa lihat apakah perusahaan ini untung atau rugi. Kita juga bisa melihat apakah produk yang dijual itu laku atau tidak. Dan kita juga bisa melihat pengeluaran atau bebannya apa saja. Dan yang terakhir, kita bisa lihat pertumbuhan dari bisnisnya atau pertumbuhan dari profitnya. Selanjutnya kita akan bahas maksud dari setiap bagian pos di income statement. Yang pertama itu revenue. Revenue adalah total omset atau uang yang masuk dari penjualan. Nah, setelah revenue akan ada beban pokok produksi. Apa itu beban pokok produksi? Beban pokok produksi adalah biaya langsung buat bikin produk atau jasa yang dijual. Misalnya, biaya beli bahan baku, pabrik, tenaga kerja produksi, dan lain-lain. Nah, setelah revenue dikurangi beban pokok produksi, maka dihasilkanlah laba kotor atau gross profit. Nah, gross profit ini untuk mengetahui seberapa efisiensi perusahaan ini mengelola biaya produksi. Nah, rumusnya itu adalah revenue dikurangi COGS. Setelah laba kotor, akan ada lagi beban, yaitu beban operasional. Beban operasional adalah beban yang dikeluarkan yang berhubungan dengan proses operasional perusahaan. Misalkan biaya marketing, gaji staf kantor, riset, dan lain-lain. Selanjutnya ada lagi laba usaha atau operating profit. Operating profit adalah laba dari aktivitas utama bisnis setelah dikurangi beban operasional. Lalu ada lagi beban atau keuntungan beban lainnya. Maksudnya apa? Beban lainnya adalah misalkan ada bunga, ada pajak, ada selisih kurs, dan yang keuntungan lainnya yaitu ada hasil investasi atau keuntungan dari jual aset. Nah, terkadang ada teman-teman yang bingung kalau kok keuntungan dari jual aset ini nggak masuk di revenue. Kenapa nggak masuk di sana? Karena keuntungan dari jual aset ini hanyalah one time season. Dia bukan pure dari aktivitas bisnis. Dia hanyalah sesekali saja dari jual asetnya. Makanya dia dimasukkan di setelah laba usaha. Lalu dari semua itu maka dihasilkanlah laba bersih atau net profit. Dan inilah hasil akhirnya uang bersih setelah semua biaya dan pajak itu dipotong. Kita akan belajar study case sederhana lagi untuk di bagian income statement. Contohnya, kamu ingin buka coffee shop atau kamu sudah memiliki coffee shop yang dimana kamu memiliki penjualan senilai 100 juta rupiah. Lalu dari 100 juta rupiah ini kamu pasti akan mengeluarkan biaya bahan baku senilai 40 juta rupiah, sehingga akan menghasilkan laba kotor senilai 60 juta rupiah. Dari 60 juta rupiah ini ada lagi beban, yaitu anggap saja beban gaji. Dari total seluruh karyawan itu total gajinya adalah 30 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba operasi senilai 30 juta rupiah. Tetapi dari 30 juta rupiah ini ada lagi beban, yaitu beban keuangan senilai 10 juta rupiah. Maka dihasilkanlah laba bersih atau net profit senilai 20 juta rupiah. Dari sini kita mengetahui kalau ternyata dari penjualan 100 juta itu menghasilkan net profit 20 juta rupiah atau sekitar 20% dari revenue atau penjualan. Nah, selanjutnya kita akan bahas study case langsung di laporan keuangan. Nah, di sini study case-nya adalah laporan keuangan Eka Dharma lagi, di mana sama halnya ada juga penjualan. Di sini
penjualannya ada sekitar 393 miliar rupiah. Dan sama juga ada beban pokok penjualan senilai 278 miliar rupiah. Lalu setelah dikurangkan, maka muncullah laba bruto atau laba kotor senilai 114 miliar rupiah. Setelah itu ada lagi beban-beban lainnya senilai 72 miliar ditambah 12 miliar rupiah dan menghasilkan laba usaha senilai 29 miliar rupiah. Setelah laba usaha ada lagi beban atau keuntungan lainnya dan ditotalkan itu menghasilkan net profit atau laba tahun berjalan. Nah, akan tetapi saya sering menggunakan angka di bagian di sini, yaitu laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kenapa? Karena angka inilah angka yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan ini. Kenapa tidak dijumlahkan dengan kepentingan non-pengendali? Karena kepentingan non-pengendali adalah perusahaan ini juga memiliki bisnis lain, tapi perusahaan ini bukan sebagai pengendali atau bukan sebagai mayoritas. Perusahaan ini hanyalah minoritas. Makanya saya hanya menggunakan angka yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Oke, sekarang kita sudah mempelajari neraca, balance sheet, dan laba rugi atau income statement. Selanjutnya, yang penting juga yang harus kita pelajari yaitu arus kas atau cash flow. Apa itu cash flow atau arus kas? Cash flow itu menunjukkan pergerakan uang di dalam perusahaan di dalam satu periode tertentu. Nah, yang dimana itu komponennya adalah cash sama dengan cash flow in, uang masuk dikurang dengan cash flow out atau uang yang keluar. Nah, komponen cash flow itu ada 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama, cash flow from operation, yang kedua cash flow from investing, dan yang ketiga cash flow from financing. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas operasional ini juga memiliki komponen-komponen lainnya, yaitu ada penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, ada penerimaan dari pelanggan, ada pembayaran ke supplier, terus ada juga pembayaran gaji karyawan, ada pembayaran biaya listrik, operasional, sewa, marketing, pembayaran pajak, pembayaran bunga pinjaman, dan lain-lain. Intinya adalah uang yang dihasilkan dari bisnis utama. Gitu kan? Jadi, cash from operation ini adalah uang yang dihasilkan dari bisnis utama di perusahaan itu, bukan dari hasil jual aset kah atau dari bisnis lainnya. Yang intinya adalah bisnis utamanya, kayak gitu. Terus yang kedua adalah from investing activities atau arus kas dari aktivitas investasi. Apa saja komponennya? Yaitu penjualan aset tetap atau seperti tanah, bangunan, mesin. Yang kedua adalah penjualan investasi, contohnya dia hasil jual saham, dapat keuntungan, itu dia masuk ke from investing. Yang ketiga ada penerimaan atau pelunasan pinjaman ke pihak lain, ada juga pembelian aset tetap, dan lain-lain. Intinya di sini adalah uang yang digunakan untuk tumbuh dan ekspansi, kayak gitu. Jadi dia menceritakan hal-hal yang digunakan untuk tumbuh dan ekspansi. Dan selanjutnya adalah cash from financing activities atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Apa saja yang dimaksud dari bagian ini yaitu pertama ada penerimaan dari utang bank. Yang kedua ada penerbitan saham baru. Yang ketiga ada penerimaan modal dari investor, pelunasan utang, pembayaran dividen, dan lain-lainnya. Nah, dari ketiga bagian cash flow ini, semua itu masing-masing punya fokus atau tujuannya. Contohnya,
Dari operating itu dia berfokus ke bisnis inti perusahaan. Yang kedua, di bagian investing, dia berfokus kepada aset dan ekspansi bisnis. Yang ketiga, di bagian financing, dia berfokus ke sumber dana. Contohnya, di operating itu ada penjualan, gaji, pajak. Di investing itu ada beli mesin, jual aset. Dan financing itu ada pembayaran utang, menerima utang, penjualan saham, dan dividen, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, contohnya, kita langsung lihat contoh di laporan keuangan Mayora. Di laporan keuangan Mayora itu kalau kita lihat, ada kas yang diperoleh dari aktivitas operasi senilai 1,1 triliun rupiah. Dan yang kedua, dari arus kas aktivitas investasi. Contohnya, ada perolehan aset tetap, ada pembayaran uang muka pembelian aset tetap, dan jika ditotalkan itu ada senilai 786 miliar rupiah. Dan selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya ada penerimaan utang bank jangka pendek, ada penerimaan pinjaman bank jangka panjang, dan ada juga pembayaran utang bank jangka pendek, dan lain sebagainya. Yang dimana jika ditotalkan itu ada senilai 461 miliar rupiah. Nah, dari sini maka kita lihat jika kita totalkan dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan itu menghasilkan minus 146 miliar rupiah. Nah, inilah yang dihasilkan dari cash flow perusahaan. Apa maksudnya minus ini? Minus ini belum tentu buruk, belum tentu bagus, tergantung dari bagaimana operasi, investasi, dan pendanaannya. Kalau ternyata dia minus tapi karena bayar utang, itu kan bagus. Tapi kalau ternyata dia minus karena, kalau ternyata dia plus tapi pengambilan utang yang banyak, ya belum tentu bagus juga gitu kan. Jadi tergantung apa yang diceritakan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu. Kayak gitu. Oke, jadi kita sudah mempelajari 3 bagian dari laporan keuangan, dan yang terakhir itu kita akan pelajari tentang catatan atas laporan keuangan. Nah, apa itu CALK? Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menjelaskan bagaimana angka-angka laporan keuangan dibuat. Contohnya, jadi di laporan keuangan itu hanya meng-highlight angka-angkanya, tapi di CALK itu adalah cerita lengkapnya, bagaimana angka itu bisa terbentuk. Nah, analoginya kayak gini. Bayangkan kamu lagi nongkrong di coffee shop. Kamu sudah pesan kopi. Nah, setelah kamu pesan kopi, pastikan kamu akan menerima struk. Nah, di dalam struk itu akan ada total Rp45.000. Dan ketika kamu lihat, kok 45.000? Hanya sekedar 45.000. Kita kan nggak tahu bagaimana kita bisa dapat angka 45.000 ini. Ternyata setelah kita lihat, ternyata ada es kopi aren senilai 25.000, americano senilai 20.000. Nah, es kopi aren dan americano inilah sebagai catatan kakinya. Nah, dari sini kita akan paham, ternyata 45.000 itu berasal dari es kopi aren 25.000 dan americano 20.000. Makanya CALK ini juga sangat penting untuk kita pahami agar kita mengerti maksud dibalik angka 45.000 itu. Sekarang kita akan bahas study case langsung di laporan keuangan ICBP. Di laporan keuangan ICBP ini, di bagian income statement, itu ada bagian catatan atau notes. Nah, catatan atau notes inilah yang dimaksud dengan catatan kaki, yang kita bisa lihat langsung maksud dari angka yang dimunculkan. Nah, anggap saja di sini saya pakai satuan yang ada di laporan keuangan saja ya, biar lebih mudah menjelaskan. Nah,
Di sini di bagian penjualan neto itu ada 56 juta ya. Meskipun ICBP nggak mungkin dapat omset senilai 56 juta rupiah, tapi anggap saja ini ada 56 juta biar gampang menjelaskan kayak gitu. Nah, di 56 juta rupiah ini kita perlu tahu ini dari mana kok bisa langsung dapat 56 juta rupiah. Oh, ternyata penjualan ini berasal dari geografis atau di negara Indonesia itu sekitar 39 juta, di bagian Asia dan Afrika itu sekitar 15 juta dan lain-lain itu sekitar 1 juta. Sehingga kalau di total itu 56 juta rupiah. Dan selanjutnya ternyata ada lagi di bagian segmen bisnisnya. Ternyata segmen bisnis ICBP ini ada mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, minuman, yang dimana jika kita totalkan itu semua sama dengan 56 juta rupiah. Oke, sekali lagi saya nggak bermaksud mengatakan kalau IJPB ini omsetnya 56 juta rupiah, tapi saya menggunakan satuan 56 juta rupiah ini supaya kita cepat paham dan lebih mudah untuk menjelaskan. Ini yang lupa tadi saya bahas. Nah, ketika kalian baca laporan keuangan, kalian juga harus tahu satuannya itu seperti apa. Contohnya di ICBP ini yang kita tadi bahas, di sini ini kan ada bertuliskan kalau disajikan dalam jutaan rupiah. Artinya apa? Artinya angka-angka ini, contohnya di angka di penjualan neto itu, dia itu dalam satuan jutaan rupiah. Berarti contohnya misalnya angkanya 50 juta, maka satuan jutaan rupiah itu kan dia jutaan itu kan ada 6 angka. Maka 50 juta ditambah 6 nol lagi di belakangnya. Jadi artinya di sini ada 56 triliun. Jadi revenue atau penjualan dari ICBP ini sekitar 56 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa ICBP tidak mencantumkan semua angkanya? Ya karena mungkin ICBP berpikir angkanya terlalu banyak, makanya dijadikan lebih sederhana, tapi tetap dituliskan kalau angka ini dalam satuan jutaan rupiah. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kesimpulan yang bisa kita pahami dari 4 bagian laporan keuangan ini yaitu, di balance sheet, dia itu menceritakan potret kondisi keuangan saat ini. Jadi gimana sih keuangan saat ini? Apakah utangnya jauh lebih banyak, atau ekuitasnya jauh lebih banyak? Gimana asetnya? Apakah dia punya aset tanah yang lebih banyak, gedung yang lebih banyak, atau dia punya aset lancar yang jauh lebih banyak? Itu yang diceritakan di bagian balance sheet ini. Di bagian kedua yaitu income statement, dia itu menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian, yang dimana, oh ternyata perusahaan ini sedang untung, oh ternyata perusahaan ini sedang rugi. Itu yang dia ingin ceritakan. Dan di bagian cash flow, itu dia menceritakan uangnya ini kemana saja. Apakah ketika dia terima uang, dia belikan aset tetap, atau dia belikan bahan baku, atau dia pakai bayar utang. Nah, di cash flow ini, dia yang menjelaskan seperti itu. Dan di bagian terakhir itu adalah CALK. CALK ini adalah yang menjelaskan setiap angka di balik laporan keuangan itu. Jadi kita memahami, oh ternyata ICBP ini dapat keuntungan atau profit atau revenue, ternyata dari sini, kayak gitu. Jadi ini yang diceritakan oleh CALK itu. Nah, setelah kita pahami apa semua di bagian laporan keuangan itu, terus kita bertanya, lantas apa hubungannya? Buat apa kita paham semua ini, tapi kita nggak tahu apa hubungan di setiap bagian laporan keuangannya. Nah, teman-teman tenang saja, di sini kita akan belajar apa hubungan dari masing-masing laporan keuangan. Dan yang akan kita pelajari sekarang yaitu adalah hubungan antar laporan keuangan. Di sini saya akan jelaskan singkat atau meng-highlight bagaimana hubungan antar laporan keuangan. Nah, yang pertama, ketika perusahaan berhasil jual produk, maka yang berefek itu adalah pendapatan di income statement itu naik. Ya, karena perusahaan berhasil menjual produk. Nah,
ketika berhasil menjual produk, pasti dia akan dapat laba bersih. Ketika dapat laba bersih, labanya ini akan masuk ke ekuitas, dan ekuitas ini berada di bagian balance sheet. Dan yang ketiga, tapi uang belum dibayar oleh pelanggan. Nah, ketika belum dibayar di pelanggan, otomatis uangnya belum ada di kas, maka muncul di piutang di balance sheet. Nah, akan berefek juga di bagian laporan arus kas. Di bagian laporan arus kas itu, tepatnya di bagian cash from operation, itu pasti nggak setinggi laba bersih karena uangnya belum diterima sama sekali. Nah, dari sini, setiap ada suatu kejadian aktivitas itu pasti akan ada efek-efek yang dirasakan oleh setiap pos-pos di laporan keuangan. Intinya, untung besar belum tentu kasnya banyak, dan laporannya rugi belum tentu perusahaannya akan bangkrut. Jadi, jangan pernah melihat hanya di satu sisi saja, tapi lihat di seluruh bagian laporan keuangan. Sekarang kita akan bahas study case lagi, biar teman-teman lebih mudah mencerna atau memahami laporan keuangan. Anggap saja teman-teman ingin membangun bisnis, yaitu contohnya saja bisnis coffee shop. Yang dimana bisnis coffee shop itu modal awalnya 100 juta rupiah. Anggap saja 100 juta rupiah. Jadi secara otomatis di balance sheet itu teman-teman pasti akan punya aset lancar senilai 100 juta rupiah. Jadi total asetnya 100 juta rupiah. Dan di bagian liabilitas dan ekuitas itu ada pos modal disetor senilai 100 juta rupiah. Tetapi ketika teman-teman ingin memulai bisnis, pasti teman-teman akan membeli aset atau persediaan, yaitu pertama mesin kopi. Anggap saja mesin kopinya itu senilai 30 juta rupiah. Dan bahan baku untuk persediaan itu senilai 10 juta rupiah. Jadi, di balance sheet-nya otomatis akan terjadi perubahan. Nah, di bagian aset itu, aset lancar, khususnya di bagian kas, itu akan mengalami perubahan. Yang awalnya dari 100 juta menjadi 60 juta rupiah, karena ada persediaan senilai 10 juta rupiah dan ada mesin kopi khususnya senilai 30 juta rupiah. Tapi jika ditotalkan, tetap saja jumlah asetnya itu 100 juta rupiah. Dan di bagian cash flow itu ada pembayaran kas kepada pemasok. Ya, pemasok itu adalah yang supplier bahan baku senilai 10 juta rupiah. Dan ada pembelian aset tetap di bagian aktivitas investasi senilai 30 juta rupiah. Sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan juga ada tambahan, yaitu adalah modal awal disetor, yaitu 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya setelah sebulan bisnis berjalan, itu ternyata ada orderan dari sebuah acara di hotel. Anggap saja dia itu memiliki acara yang besar sehingga dia ingin order senilai 20 juta rupiah. Akan tetapi, dia ingin tunda pembayarannya dulu untuk 2 minggu ke depan baru dibayar. Dia tidak bayar cash secara langsung. Sehingga di bagian balance sheet itu akan memunculkan angka seperti ini. Di bagian kas itu, kasnya tetap 60 juta rupiah. Tapi persediaannya berkurang karena sisa 2 juta rupiah karena digunakan untuk supply pesanan di hotel tersebut. Dan ada satu akun yang muncul, yaitu di bagian piutang, yaitu senilai 20 juta rupiah. Kenapa dia piutang? Karena di pihak yang memiliki acara itu belum mau bayar saat ini, dia mau bayar 2 minggu ke depan. Nah, jadi jika ditotalkan keseluruhannya ini adalah jumlah asetnya itu senilai 112 juta rupiah. Nah, secara otomatis di bagian ekuitas juga ada laba ditahan senilai 12 juta rupiah. Kenapa bisa langsung 12 juta rupiah? Karena
dari penjualan itu ada 20 juta rupiah dan kita anggap saja beban pokok penjualannya itu 8 juta rupiah sehingga menghasilkan laba kotor dan laba bersih akhirnya senilai 12 juta rupiah. Jadi ada laba ditahan senilai 12 juta rupiah. Nah, tetapi di bagian cash flow ada penerimaan kas dari pelanggan itu angkanya masih nol. Kenapa? Karena dia tunda pembayarannya. Jadi sehingga penerimaan kas dari pelanggan itu nol, tetapi ada di bagian aset piutang senilai 20 juta rupiah. Nah, ini ada laba di income statement, tapi kas tidak bertambah karena uang belum diterima sehingga terjadi piutang atau customer belum membayar, kayak gitu. Nah, tariknya selanjutnya itu 2 minggu kemudian. Nah, ini kan 2 minggu kemudian customer itu sudah melunasi utangnya. Sehingga di balance sheet ini akan berubah seperti ini. Yang awalnya piutangnya itu 20 juta, berubah jadi 0. Dan kasnya yang awalnya 60 juta tadi, itu berubah menjadi 80 juta. Dan total asetnya tetap sama, itu senilai 112 juta rupiah. Di income statement juga nggak ada perubahan, tapi yang ada perubahan itu di bagian cash flow. Di bagian cash flow itu yang awalnya penerimaan kas dari pelanggan itu 0 rupiah, itu berubah menjadi 20 juta rupiah. Kayak gitu. Karena kenapa? Ya karena si pelanggan ini sudah melunasi utangnya. Nah, terjadi perubahan pada neraca dan arus kas, gitu kan. Yaitu kas bertambah dan piutang sudah hilang karena terkonversi jadi kas. Dan di akhir bulan lagi, pasti teman-teman akan melakukan pembayaran gaji dan pembayaran sewa. Sehingga di balance sheet-nya akan muncul seperti ini. Kas itu menjadi 68 juta rupiah karena kenapa? Karena kalau kita lihat di income statement itu ada biaya operasional. Anggap saja total itu pembayaran gaji dan pembayaran sewa itu 12 juta rupiah. Anggap saja. Sehingga kas yang awalnya 60 juta, yang kas yang awalnya 80 juta dikurang 12 juta menjadi 68 juta rupiah. Sehingga jumlah aset itu kembali menjadi 100 juta rupiah. Dan di bagian ekuitas itu berubah, yang awalnya laba ditahan 12 juta itu kembali jadi 0 karena uangnya terpakai lagi untuk bayar gaji dan bayar sewa. Dan di bagian cash flow kayak muncul seperti ini. Ada akun baru yang muncul yaitu pembayaran gaji karyawan senilai 5 juta dan pembayaran sewa senilai 7 juta rupiah. Nah, itu tadi. Terjadi perubahan pada 3 bagian laporan keuangan di mana laba bersih menjadi 0 karena ada beban yang bertambah, lalu kas berkurang karena ada pembayaran dan arus kas juga ada pengeluaran karena ada pembayaran gaji 5 juta plus beban sewa 7 juta. Jadi total sama dengan 12 juta. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di balance sheet ini, dia itu menunjukkan posisi keuangan, kas, aset, piutang, plus dampak dari laba bersih. Dan di bagian income statement itu ada laba rugi, merekam performa, contohnya penjualan, APP, dan biaya, sehingga menghasilkan laba. Dan yang ketiga itu ada cash flow atau arus kas. Dia memberikan kejelasan apakah laba itu benar-benar menjadi uang tunai, ataukah bertumpuk menjadi piutang. Ya, karena bisa saja. Semua anggap saja, contohnya kayak tadi, coffee shop itu. Ternyata coffee shop itu dia tidak bayar selama 2 minggu tersebut. Dia kabur, anggap saja dia kabur, kayak gitu. Nah, maka teman-teman pasti akan minus 20 juta rupiah yang sebenarnya teman-teman bisa dapat cash 20 juta rupiah, tapi uang itu tidak tertagih sehingga akan menjadi piutang selamanya. Kayak gitu. Dan CALK itu memberikan kejelasan dari angka di dalam laporan keuangan. Itulah tadi teman-teman 4 bagian penting di dalam laporan keuangan. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang bingung gimana cara mendownload laporan keuangan, di sini saya akan jelaskan juga cara yang paling mudah buat teman-teman
sumber laporan keuangan. Nah, yang pertama, teman-teman kunjungi website idx.co.id. Ketika sudah kunjungi idx.co.id, masuk ke perusahaan tercatat, lalu klik laporan keuangan dan tahunan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal ketik laporan keuangan perusahaan apa yang teman-teman ingin lihat laporan keuangannya. Setelah teman-teman sudah ketik kode sahamnya, teman-teman pilih tahun berapa, laporan keuangan tahun berapa yang teman-teman ingin lihat. Setelah itu, teman-teman pilih periode. Periodenya apakah teman-teman mau lihat periode triwulan 1, Q1, Q2, Q3, atau di full year atau di tahunan. Setelah memilih semua itu, teman-teman klik terapkan. Maka akan muncul laporan keuangan yang teman-teman ingin lihat. Oke teman-teman, itu tadi cara kita membaca laporan keuangan dan cara kita memahami apa maksud di balik angka setiap laporan keuangan itu. Jadi intinya, kalau kamu paham laporan keuangan, kamu paham bisnisnya, kamu nggak akan panik ketika sahamnya sedang turun. Karena kenapa? Karena kamu tahu apa bisnis dari perusahaan ini dan apa prospek ke depan dari perusahaan ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar teman-teman yang lain juga bisa paham gimana cara baca laporan keuangan. Oke teman-teman, cukup sekian dari video saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami laporan keuangan. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.